warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassa bil fadli wat tashrif ba'd makhluqatih wa awda'a fiha min ajaibi hikamihi wa bada'i itqanihi. Ahmaduhu hamda 'abdin ya'lamu annahu al-mahmud ala jami' aqdiyati wa ahkamihi wa tadbiratihi, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mudhiru dinihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahu ala dinihi wa mahabbatihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran yang kita pahami bersama adalah kalam Allah, kalam Allah al-munazzal ala habibina, yang diturunkan kepada kekasih kita semuanya, yaitu Rasulullah SAW, al-muta'abbad bi tilawatih, yang ketika kita membacanya bernilai ibadah. Dan di bulan mulia ini pula Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di bulan Ramadan. Tetapi Al-Quran bukan sekedar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai penegas bahwa beliau adalah seorang Rasul, tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah berfungsi memiliki tujuan-tujuan yang sangat besar. Salah satu tujuan dari Al-Quran adalah Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Al-Quran juga sebagai Al-Bayyinat, sebagai penjelas. Al-Quran juga nur atau cahaya, petunjuk bagi apa, cahaya dalam hal apa, yaitu Al-Quran bisa menjadi petunjuk dalam gerakan sosial, membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan berkemanusiaan tentunya. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa Al-Quran pesannya sangat universal, baik dalam hal urusan persaudaraan ataupun urusan kesetaraan, urusan keadilan sosial, menghargai sesama atau entitas sosial dan budaya yang terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu semua ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika setelah peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Bilal untuk memandangkan azan di sekitar Ka'bah. Namun karena di era itu masih banyak yang berpandangan bahwa perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan warna kulit itu menjadi kepatasan orang untuk memegang satu tugas ataupun yang lainnya. Sebagian dari mereka ada yang berkomentar, kenapa yang ada itu Bilal? Karena hanya sahabat Bilal warna kulitnya hitam, bukan asal dari tanah Makkah ataupun tanah Madinah, tapi jauh di sana, yaitu tanah Afrika. Maka kemudian turun ayat yang menegaskan bagaimana Al-Quran memberi pandangan kepada kita, memandang tentang perbedaan budaya, perbedaan kultur, perbedaan warna kulit, perbedaan ras, itu benar-benar diperhatikan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya telah aku ciptakan kalian dari golongan laki maupun perempuan, dan aku ciptakan kalian dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tiada lain lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu beda budaya, antara budaya wilayah A dengan wilayah B berbeda, antara bangsa satu dengan bangsa yang lain juga bisa berbeda, termasuk suku ataupun ras. Dari sini kita bisa belajar asbabun nuzul dari ayat ini, bagaimana saat itu orang masih memandang sebelah ketika orang itu berbeda warna kulit, berbeda asal ataupun yang lainnya.
Tetapi Allah menegaskan bahwa aku menciptakan perbedaan itu bukan untuk bermusuhan, tetapi untuk saling mengenal. Aku ciptakan perbedaan itu bukan kemudian untuk berselisih, tetapi untuk saling menyayangi. Karena sayang itu tidak akan muncul kalau kita tidak kenal. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dilihat oleh Allah hanya atqakum, siapa yang paling bertakwa di antara. Dari sini kita bisa belajar surah Al-Hujurat 113 bahwa Al-Quran benar-benar menganggap isu-isu sosial, isu-isu kesukuan, isu-isu yang sifatnya itu memunculkan perbedaan, itu benar-benar disorot oleh Al-Quran sehingga kita memahami bahwa kita itu sama, tidak ada perbedaan, sama dalam akidah, sama dalam semuanya, dalam tata cara ibadah dan yang lainnya. Yang itu semua adalah yang Allah akan melihat siapa yang paling bertakwa di antara kita. Dan Al-Quran di dalam surah At-Takasur ayat 1-2 juga tidak tinggal diam ketika menghadapi problem sosial. Maka kalau bisa dikatakan Al-Quran adalah sumber transformasi budaya, maka bahkan tidak hanya budaya, sosial, semuanya disoroti oleh Al-Quran. Coba jangan perhatikan, saya yakin semua hafal surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan sehingga kalian lupa, hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka melakukan itu sampai berkunjung ke liang lahat, dalam artian sampai mati. Apa ini? Ini adalah kritik sosial yang diberikan oleh Al-Quran. Orang yang hanya mementingkan materi tanpa berpikir tentang kehidupan akhiratnya. Jadi kalau kita jadikan Al-Quran itu sebuah teks yang hidup, sebenarnya Al-Quran menjawab problem-problem bukan hanya sosial, bahkan menjawab bukan hanya urusan agama, urusan ta'abudi, urusan ibadah, tetapi hubungan dengan sesama, hubungan antar bangsa, hubungan antar suku juga disorot oleh Al-Quran, termasuk kesenjangan sosial juga disorot oleh Al-Quran. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bagi itu, manusia, diri kita ini diciptakan oleh Allah adalah satu, dia adalah makhluk Allah. Kita ini adalah makhluk Allah atau makhlukul khaliq. Maka kalau kita sudah tahu bahwa kita ini makhluk Allah, ciptaan Allah, tugasnya hanya satu, mematuhi apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Tapi kita juga kadang berposisi sebagai manusia individu. Dalam artian apa? Kita bekerja, kita memenuhi kebutuhan kita melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tapi terkadang kita juga bisa menjadi makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan sahabat kita satu kantor, dengan tetangga, dengan sahabat yang lain. Dan bahkan kita juga bisa menjadi makhluk budaya, yang kadang budaya itu muncul dari asal, rasa, kemudian diaktualisasikan dalam sebuah kegiatan, diaktualisasikan dalam sebuah produk yang itu kemudian tercipta yang namanya budaya. Maka dari sini para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama tidak melarang orang memiliki budaya, karena itu adalah hakikat kehidupan manusia, itu pasti punya budaya. Tetapi apa yang dapat kita petik dari Al-Quran, bahwa selama budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, maka itu tidak ada masalah. Dan bagaimana supaya kita membentengi diri kita, anak kita, saudara-saudara kita, bahwa kita tetap hidup normal seperti biasa, tetapi tetap dalam panduan dengan Al-Quran. Maka yang ditekankan adalah bagaimana kita mampu mendidik anak-anak kita, mendidik pasangan kita untuk selalu dalam melakukan apapun, mau itu aktivitas individu
mau itu aktivitas kemasyarakatan, mau itu aktivitas budaya, harus berorientasi al-iman wa taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kalau dua model ini dalam melakukan apapun, yaitu iman dan takwa itu berjalan, mau dia beraktivitas dalam kebudayaan, dalam sosial, dalam politik, dalam ekonomi, semua kalau didasari keimanan dan ketakwaan, insya Allah aktivitas kita, kebudayaan kita, sosial kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan mulia ini kita semua ditakdirkan oleh Allah jadi hamba-hamba yang mampu bersyukur, ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, ditakdirkan oleh Allah istiqamah membaca Al-Quran, dan ditakdirkan oleh Allah untuk istiqamah melaksanakan salat tarawih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصر سلطاننا نصرا عزيزا دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.